Kita evaluasi, kita sepakati apa-apa yang ingin kita laksanakan, apa-apa yang kita rencanakan, sehingga ke depan SD Karangtengah Baru semakin di depan, semakin di hati di warga Bapak Ibu semuanya. Maka hari ini kami ngaturi Pak Kadus, belum bisa kami aturi semuanya. Harapannya nanti Bapak Kadus bisa berpartisipasi dalam pendidikan dan pengajaran SD Karangtengah Baru ini. Untuk selanjutnya, tibasannya nanti kami mohonkan Bapak Pengawas, Bapak Korwil untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Selanjutnya Bapak Pengawas kami mohonkan untuk pendampingan pelaksanaan workshop kurikulum pada siang sore hari ini. Demikian yang kami sampaikan, banyak hal yang kurang berkenan mohon maaf. Burung cendrawasih hinggap di pohon jambu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Pergi ke sawah memotong perdu, SD Karangtengah Baru semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala SD Karangtengah Baru, ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat yaitu sambutan dari komite pada Bapak Ketua Komite atau yang mewakili waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yaghfir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Korwil Kapanewon Wonosari, yang kami hormati Bapak Pembina dan Pengawas SD Karangtengah Baru, Bapak Dukuh Tegalrejo yang kami hormati, Bapak Ibu POT SDN Karangtengah Baru dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu Komite SD Karangtengah Baru yang kami cintai, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita masih diperkenankan berkumpul bersama di salah satu ruangan SDN Karangtengah Baru dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelumnya kami memintakan izin kepada Bapak Sabar selaku Ketua Komite SDN Karangtengah Baru, yang mana pada kesempatan siang hari ini beliau tidak bisa hadir di acara workshop kurikulum tahun pelajaran 2022-2023 dikarenakan beliau sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu sekali lagi saya memohonkan izin kepada Bapak Kepala SDN Karangtengah Baru, kepada Bapak Sabar selaku Ketua Komite SDN Karangtengah Baru untuk tidak bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Perkenankanlah saya mewakili beliau Bapak Sabar untuk menyampaikan dua patah kata berkaitan dengan acara pada siang hari ini, yang mana acara workshop kurikulum pada siang hari ini merupakan siklus tahunan istilahnya, yang mana setiap akan memulai tahun pelajaran baru hari ini dilakukan untuk mempersiapkan hal-hal apa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun pelajaran ke depan. Harapan kita semua warga SDN Karangtengah Baru dengan adanya workshop kurikulum paling tidak memberikan gambaran apa yang akan dilaksanakan kegiatan
kegiatan belajar mengajar di SDN Karangtengah Baru, karena ini merupakan landasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan, terutama untuk persatuan orang tua dan wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mengetahui program-program yang akan dilaksanakan di SD Karangtengah Baru. Dengan demikian nanti akan lebih mantap istilahnya sebagai orang tua untuk menitipkan putra-putrinya di SDN Karangtengah Baru. Dan juga harapannya agar semua pihak yang sudah menjadi keluarga besar di SDN Karangtengah Baru, baik itu orang tua wali, komite, dan dewan guru, bisa lebih bersatu padu untuk bagaimana memajukan SD Karangtengah Baru, bagaimana biar SD Karangtengah Baru lebih berprestasi, dan terutama untuk anak didiknya bisa lebih mencapai tingkat kualitas pendidikan yang lebih baik. Alhamdulillah untuk tahun-tahun yang sudah, walaupun baru saja kita ditempa masalah pandemi yang mana proses belajar mengajarnya agak terganggu, namun dengan semangat dari warga SDN Karangtengah Baru semuanya bisa teratasi, dibuktikan dengan keberhasilan anak-anak pada tahun kemarin menyelesaikan, khususnya untuk kelas 6 menyelesaikan tingkat pendidikan di sekolah dasar, dan juga untuk bisa melanjutkan di sekolah di jenjang yang lebih tinggi dengan baik. Artinya tidak ada satupun alumni dari SDN Karangtengah Baru yang mogol, artinya DO. Semuanya bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya di SMP, baik yang di negeri maupun di swasta. Nah, ini membuktikan bahwasanya walaupun sementara waktu kita kemarin diterpa masalah, namun demikian tidak merupakan sebuah kendala untuk mengantarkan anak-anak kita untuk meraih apa yang dicita-citakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami berterima kasih pada Bapak Kepala beserta Dewan Guru, yang mana kami dari komite dilibatkan dalam workshop kurikulum ini. Mudah-mudahan nanti kami dan teman-teman komite bisa memberi kontribusi yang berarti untuk SD Karangtengah Baru ke depannya, sehingga apapun yang menjadi kendala di dalam proses belajar mengajar di waktu-waktu yang akan datang, paling tidak kami dan kawan-kawan bisa memberikan solusi dan kemudian bersama-sama untuk bisa mewujudkan apa yang semua kita cita-citakan untuk SD Karangtengah Baru. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, waktu kami kembalikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian sambutan dari komite yang telah diwakili oleh Bapak Rudianto. Bapak Rudianto ini sudah hampir 15 tahun ya Pak menjadi pengurus komite Karangtengah Baru, dan dedikasinya tinggi sekali kemajuan SD Karangtengah Baru. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu sambutan dari Bapak Korwil Bidik Kapanewon Wonosari, dan dilanjutkan dengan workshop kurikulum SD Karangtengah Baru pada Bapak Slamet Sutoyo SPDMM. Waktu dan tempat Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pendatangi sare tadi Nafajin bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi jam-jam seperti ini adalah jam-jam rawan, jam-jam yang sangat nikmat untuk kita tidur. Nah, oleh karena itu, kalau bukan karena orang hebat yang memiliki semangat baru, tidak mungkin akan mengikuti rapat kali ini. Lebih baik melanjutkan mimpi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir kali ini adalah orang-orang yang hebat. Oleh karena itu benar pantunnya Pak Slamet Riyadi tadi,
perlu saya sambut dengan pantun saya. Kalau tadi Pak Slamet itu di akhir, saya di awal pidato saya. Boleh saya berpantun Bapak Ibu? Jalan-jalan ke kota Padang, sampai sana makan soto babat. Terima kasih telah berkenan datang, meski cuaca kurang bersahabat. Betul? Betul, Bu Sri Mulyani kepet-kepet ya. Karena sumuknya bukan main. Maka saya pantunnya saya hubungkan dengan Bu Sri Mulyani kepet-kepet karena cuacanya kurang bersahabat. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, workshop itu suatu kegiatan yang akan menghasilkan sesuatu. Jadi dari kegiatan workshop ini nanti akan hasilnya berupa kurikulum SD Negeri Karangtengah Baru tahun pelajaran 2022-2023. Oleh karena itu, maka kegiatan hari ini itu menghadirkan semua pihak, baik dari pihak sekolah maupun stakeholder yang ada. Pertama dari wilayah ini kan berada di beberapa padukuhan ya Pak SD ini. SD ini memiliki murid dari beberapa padukuhan. Dan SD ini berada di padukuhan Kajar. Kajar mana? Kajar 2. Kemudian wali muridnya ada dari Kajar 2, ada Kajar 1, ada Tegalrejo, ada Ngelorjo, ada Kedung. Nah, oleh karena itu diwakili oleh dukuh yang memang pernah jadi pendidik atau lanjut pendidik sekarang. Dukuh Tegalrejo ini kan orang pendidikan yang dulu pernah menjadi mantri ya, mantri nih gitu. Ini kepengen jadi dukuh. Dan alhamdulillah kelakon jadi dukuh. Nah, Pak Najiran ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena ini merupakan satu kegiatan yang akan menghasilkan, yang nanti akan digunakan di dalam tahun pelajaran 2022-2023, maka ini merupakan sebuah mimpi yang akan diwujudkan. Sekalipun mimpi itu sudah sebagian diwujudkan tahun sebelumnya. Karena ini kan melanjutkan, seperti pidato Pak Kepala Sekolah Pak Slamet Riyadi tadi kan, melanjutkan program dari Kepala Sekolah sebelumnya. Betul? Nah, oleh karena itu maka kami berharap karena draft ini sudah disiapkan, maka nanti kita akan bicara yang lebih simpel dan lebih cepat. Karena apa? Merujuk pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 garis miring kapital M garis miring 2022 bahwa di Indonesia diberlakukan kurikulum merdeka. Kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka. Kenapa disebut kurikulum merdeka? Karena kurikulum merdeka ini berlatar belakang diambil dari filosofi pendidikan dari tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pada prinsipnya manusia itu dilahirkan merdeka. Kalau bahasa agama, pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, itu kalau bahasa agama. Nah, karena merdeka yang diambil dari filosofinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat, tokoh pendidikan nasional yang mendirikan Taman Siswa, di Gajuli, Doa-doa.
Mengapal ke kapan Taman Sastra Berdiri, angkat kaki 1 itu sudah ketemu. 3 Juli 22. Tanggal 3 Juli tahun 1922. Itulah berdirinya Taman Siswa. Ngerti niku to? Dadi mboten kok dieling-eling kapan yo. Angkat sikil siji wis jawab. Nggih, 3 Juli 22. Nah, lahirlah Merdeka. Maka kemudian pemerintah lewat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi keluarlah sebuah aturan tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kok ngangge pemulihan? Napa wingi ngalami sudah? Nggih. Wingi lah corona COVID-19. Nah, karena itu maka kemudian kurikulumnya yang diberlakukan kurikulum Merdeka. SD Negeri Karangtengah Baru memilih kurikulum Merdeka, yaitu mandiri belajar. Nah, karena apa? Dalam mewujudkan pemulihan pembelajaran, maka kurikulumnya, implementasi kurikulum Merdeka disingkat IKM, sekolah diminta untuk memilih salah satu di antara 3 pilihan. Pertama, kurikulum Merdeka mandiri belajar. Yang kedua, kurikulum Merdeka mandiri berubah. Yang ketiga, kurikulum Merdeka mandiri berbagi. Ketiganya ini menuntut konsekuensinya, menuntut akibat tindak lanjutnya. Ning milih kurikulum mandiri belajar niku ming kurikulum 13 wingi dipupuri. Ning cara ibu-ibu ngono ming dikei lipen. Lipstiknya ming ditambahi bagian-bagian kurikulum Merdeka, ditambah prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Pembelajarannya pada umumnya sama, tetapi sudah ada perubahan-perubahan tertentu, terutama pada perhatian guru terhadap siswa. Pusat pendidikan pada siswa. Tadi sudah saya sampaikan. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu diberikan kemerdekaan. Karena pada dasarnya anak itu merdeka. Bahasa agama, anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Tidak boleh dipaksa oleh siapapun, termasuk guru. Maka hebat pendidikan itu nanti diharapkan anak itu akan mengembangkan potensinya. Sekolah memfasilitasi. Yang kedua, perubahan mendasar dari kurikulum Merdeka adalah diferensiasi, yaitu penyesuaian akan kebutuhan tuntutan zaman. Kalau ini pas perpisahan pun matur, ternyata kebutuhan sekarang ini cepat sekali berubah. Selalu saya katakan bahwa perubahan itu adalah abadi, gitu. Terus berubah. Coba dengan yang memperhatikan pakaian yang kita pakai dari tahun ke tahun, ki awake dhewe mirsani dokumennya awake dhewe. Mesti iso ngguyu kepingkel-pingkel awake dhewe. Biyen kan aku dicilek nganggo apa? Nindlane di foto lengkap bener Pak.
terus saya gede ngoten niku. Mesti awake dhewe iso gumun, ora awake dhewe iki. Biyen ki terane aku ki kuru, lha apa kurukan daging. Nah, terus saiki kok saya cilik. Nah, dan seterusnya. Demikian pula diferensiasi kebutuhan pembelajaran itu harus disikapi. Jadi kita tidak boleh stagnan, tidak boleh puas di situ saja. Artinya bahwa kurikulum merdeka menuntut kita semua untuk melakukan perubahan. Kalau di kurikulum mandiri belajar, induknya masih kurikulum 13. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, ini nanti tidak lama karena kita tidak banyak perubahan. Yang dianggap untuk mempersiapkan diri di kurikulum merdeka adalah bagaimana kita bisa mengubah paradigma, cara berpikir kita, cara bekerja kita. Itu yang harus diubah. Jadi kami berharap kurikulum SD Negeri Karangtengah Baru tahun pelajaran 2022 ini sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Jangan sampai mengatakan kurikulum SD Negeri Karangtengah Baru apa? Tetap masih apa? Kurikulum 13. Betul, tetapi kita sudah kurikulum merdeka. Jadi sudah sama dengan sekolah lain, kurikulum merdeka. Kita kemudian implementasinya adalah mandiri belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari kita coba untuk itu nanti Bapak Ibu peran sertanya. Jadi mau seperti apa? Bedanya apa dengan tahun yang lalu? Bedanya nanti di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu sudah memasukkan satu profil pelajar Pancasila yang merupakan 6 elemen itu, ya. Kemudian kegiatannya ada karena profil ini dikuatkan dengan sebuah kegiatan namanya project penguatan profil pelajar Pancasila P5. Wujudnya apa? Wujudnya nanti kegiatan dalam 1 semester itu ada eksposisi atau pameran atau panen karya atau gelar karya atau gelar kreativitas siswa, sangat tergantung pilihan jenengan. Biarpun belum mandiri berubah, tetapi sudah ada kegiatan show, pameran. Nah itu perubahan yang lain tidak seperti perubahan di kurikulum merdeka mandiri berubah. Kalau mandiri berubah itu mata pelajaran sudah tidak, apakah boleh tematik integratif? Boleh. Tetapi sudah lebih mengarah kepada mata pelajaran. Nah sekarang kurikulum SD Negeri Karangtengah Baru ini apakah boleh mata pelajaran? Boleh, tetapi resikonya akan berbuntut pada buku. Tetapi karena ini masih memakai belajar, dengan nanti masih mempelajari dulu, tahun besok kalau mau mandiri berubah sambil mempelajari kesiapan dari seluruhnya. Karena kalau mandiri berubah itu sudah mapel, bukunya ganti baru. Nah ini, dan itu memang semua diminta untuk aktif sudah login PMN, ya, platform Merdeka Mengajar.
biarpun SD ini belum mandiri berubah, tetapi itu diwajibkan untuk semua komponen pendidikan, kepala sekolah, guru, dan seluruh komponen yang ada mempelajari isian fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah ini, biarpun di sini belum kurikulum mandiri berubah. Nah untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, supaya tahu perubahan Pak Komite, kok kurikulum ini sampai tahun workshop, karena ini yang akan memberikan arah ke depan. Kalau dulu garis-garis besar haluan negara, kalau ini, kalau dulu pernah ada GBPP, garis-garis besar program pengajaran dulu. Nah, kurikulum sekolah ini menjadi panduan baik siapa, sekolah maupun wali murid juga, termasuk komite, karena lengkap apa yang akan dituju dengan segala kelengkapan yang diperlukan. Nah untuk itu mari kita mulai dari halaman depan, ditayangkan. Iya. Covernya dulu, covernya bisa ditampilkan, cover halaman depan. Halaman depan. Nanti tinggal kalau tidak ada yang perlu dicermati atau dijerimeti ya Bapak Ibu. Nanti cukup nek gitu aja. Ya, lanjut. Terus Bapak Ibu boleh buka snack ya. Jadi ketika saya nek jangan buka snack, ngerti ya. Nah, covernya sudah ditemukan? Oh ya, yang satunya. Ya sekarang halaman depan dulu. Halaman depan dulu. Ya. Cover. Ya, cover. Covernya lantai 1 bab 1 dulu lagi. Ya, ini tidak ada perubahan banyak Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah seperti ini babon ya. Ini hanya mengambil dari yang baku sudah ada. Jadi ini lanjut saja. Ya ini kurikulum 13. Terus evaluasi ini Bapak Ibu setelah adanya 2 tahun kita mengalami COVID. Ya, maka kemudian timbullah bagaimana kurikulum SD Negeri Karangtengah Baru ini disusun sebagai perwujudan kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum. Artinya kurikulum ini tidak harus sama antar sekolah, bisa jadi berbeda-beda. Yang memungkinkan sekolah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Nah ini. Dengan demikian sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan belajar mengajar. Ini saya kira baku. Lanjut. Ini sama tujuan pengembangan kurikulum. Ini Bapak Ibu. Apa yang ingin dicapai oleh sekolah ini dalam kurikulumnya? Anak itu diajak untuk belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak itu kita bimbing, kita didik untuk menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama anak masing-masing. Nah ini. Sampai di sini, kemudian saya kira ini jelas seperti itu. Nah sekarang yang kurikulum merdeka, ini sudah kurikulum 13 kemarin. Kurikulum merdeka ini dalam rangka upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar
yang telah lama dihadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Coba mboten parah pripun. Wong wingi niku kudune sekolah ora sekolah. Akhirnya guru menugasi dengan memakai daring, dengan Zoom, lumayan Zoom niku. Nek Zoom kan iso ngerti murid ya, mengangge WA ya. Dan WA-nya langsung ngerti bocah ya. Nah niku sehingga guru bingung ngarep gawe rapot niku bijine kok apik kabeh ya. Niku. Mau apik kabeh, akhirnya guru bingung kula aturke pas perpisahan wingi. Siji pinangka telu pinangka siji. Dadi jane iki sing dinilai bocah siji sing garap dikai telu. Iso bapakne ibune bocahe. Malah ning perlu papat ning bocahe gur ngakoni biji. Ya, bapakne, ibune, mbakyune. Google lah, Mbah Google itu kan sangat baik hati ya. Nggih, ning awake dhewe urung nulis mesti dhek takon apa yang Anda pikirkan. Niku saking apike lho niku. Urung nganti dengan butuh wis takon. Nah niku mula gurune bingung karo biji niku, bocah kula niku pinter kabeh, Pak. Lha apa tanda-tandane? Bijine niku 100 sedaya. Malah bingung akhirnya. Nah, terus ana tatap muka terbatas, lumayan terbantu, muncul pernik-pernik nilai. Pernik-pernik lah gitu-gitu ya. Ana sing bijine 9, ana bijine 7, ana bijine 5. Nah, sing 10 sithik ya, malih. Nggih, karena ketemu gurune ngarape nang sekolahan, garap dhewe. Akhirnya gurune rada ayem, lek biji terus iso ngerti kemampuan anak sesungguhnya. Nah, tetapi secara nasional Bapak Ibu, bahkan mungkin secara dunia atau global, bahwa telah mengalami krisis. Krisis apa? Krisis belajar. Lah wong iso kok bocah dolan ning ndi kok iso ngirim. Sing ngirim garapan ibune. Bocahe malah bal-balan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, menurut statistik kan yang meninggal COVID itu kan anak-anak sangat kecil ya. Bahkan cenderung tidak. Yang meninggal kan istilah bocah ya. Nah itu. Makanya anak-anak itu orang nganggo masker ya nyatanya aman-aman saja. Jadi ternyata virus itu ya milih ya. Sing marake ya bener kuwi takdir ya. Ternyata orang yang sangat rentan kena penyakit COVID kemarin adalah orang yang mempunyai penyakit penyerta. Nah itu yang sangat. Tetapi kalau dalam bahasa agama ya nggih jajane pun tekan jak malih Pak ya. Mesti kancak kali. Tetapi kenyataan anak-anak itu dolan yang ndi ora ana ceritane bocah kena COVID. Monggo wis ora nggo masker, bal-balan, gelutan karo kancane wis ora ono. Ternyata virus iki milih ya. Milih sing kira-kira wis akeh bergutenge ya. Kan wong tua-tua iki wis mikir butuh loh. Jadi pikirannya wis ora tenang. Nek bocah kan ora mikir. Bocah iki bijine eleke tenang kok sing bingung malah gurune kok. Iki kepiye bocah iki arep tak kapake men iso bijine meningkat ngono lho. Nah, bareng arep nampake rapet bingung kok guru iki. Iki bocah iki sregep ning kok ya bijine. Alah, iki bocah iki ya ora pati sregep ning kok ya apik bijine. Ning ditakoni ya iso. Guru niku bingung sok-sokan ya. Mungkin. Nah, oleh karena itu maka anak itu punya kekebalan yang tinggi. Karena nih wau saking kekebalannya anak itu cok bebal barang. Aneh biji elek ya ora mikir, mbok iso ora mikir, mulane bocah iki ngoten niku. Kaya awake dhewe to bocah ya. Nah, niku. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, maka kemudian sebagai akibat dari krisis ini, hasil belajar peserta didik jelas mengalami menurun. Bahkan dalam hal yang mendasar, literasi membaca juga turun. Ya, jadi kalau minat baca tinggi, tapi minat baca di A. Tetapi kalau daya tahan bacanya rendah, daya tahan ini maca cerita,
soal sing dawa ki memeng ning WA niku lak sithik-sithik to. Minat baca semua orang tinggi. Gitu, Pak Slamet. Nggih, sinten sing mboten sregep maca WA. Tulisannya mesti apik di WA niku. Gitu kalau ditulis tangan asli nak ini tuh. Nggih, WA tulisannya apik. Jadi minat baca itu tinggi tetapi daya baca rendah. Maka ketika ada soal yang menuntut literasi yang panjang, anak cenderung rendah. Nah, untuk itu maka kemudian dikembangkan kurikulum Merdeka ini untuk apa? Membangun argumentasi rasional sing masuk akal, sing masuk nalar. Maka kemudian terjadi intervensi kurikulum dalam mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia. Intervensinya apa? Sekolah diminta untuk memilih IKN 3 pilihan tadi. Supaya apa? Ada perubahan. Biarpun kurikulum 13, tetapi ada yang sudah baru di mandiri belajar. Karena di situ ada prinsip-prinsip merdeka muncul. Kemudian di situ muncul juga bagaimana kurikulum merdeka disusun. Jadi tetap ada perubahan. Ini dalam rangka apa? Mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, dengan adanya COVID-19 kemarin, dunia pendidikan juga mengalami kemajuan yang luar biasa, terutama guru-gurunya mengenal teknologi informasi yang cepat. Nopo sakderenge COVID enten Zoom, pembelajaran dengan Zoom, mboten enten. Google Form enten mboten enten. Luwih-luwih terus awake dhewe akhirnya jadi lebih mudah dalam kegiatan secara virtual. Niku mergo Covid ini. Riyen niku anggere nonton telekonferensi ten televisi, awake dhewe pun gumun. Ternyata kita lebih dari telekonferensi dengan adanya Zoom. Biarpun Zoom atau Google Meet juga ada kelemahan. Yang penting pasang foto, lunga ning ndi-ndi, sing penting ora keluar, ya ora live ya. Nggih ora live ora metu lak ya tetep isih anggota, perkara bisa ambil ning ndi-ndi. Niku nggih kula ngalami. Nggih dadi BIMTEK pendamping kurikulum sekolah penggerak angkatan kedua, kula perpisahan kemana-mana, kula uripe HP kula. Kan kula mengikuti terus nih, kula tetap menjadi peserta, biarpun tidak aktif tapi peserta yang masih terhitung. Nah ini itu memang negatifnya, ada sisi itu. Tetapi sisi positifnya kita bisa melakukan kegiatan yang bermacam-macam dan kita melakukan kegiatan untuk kegiatan kehidupan untuk bisa menghasilkan. Contohnya ibu-ibu itu kan jualan tidak perlu membuka warung dengan lebar dan panjang luas ruangan, cukup dengan pasang di status WA siap ready ya. Gembili 1 kilogram harga nego. Nah, mergane gembili gur sing maringi maratuwa apa sak karung gede. Nah, ki arep dikapake ki ora didol. Nah, akhirnya harga boleh nego. Lah seneng banget ning tuku. Nah, boleh nego berarti regane murah. Sajane ora kulaan ya. Nah, jadi itulah kemajuan teknologi, termasuk pembelajaran. Kita bisa menilai anak, menilai siswa, kita harus bisa melakukan. Akhirnya guru kemudian belajar bagaimana membuat link Google Meet, bagaimana membuat link Zoom. Nah itu kan kita diajari oleh si COVID ini. Nah ini, jadi tetapi ini tadi pembelajaran mengalami krisis, tidak bisa maksimal karena bagaimanapun tatap muka tetap diperlukan. Menyusun alternatif kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Jadi harapannya nanti proses pembelajaran itu meningkat karena tahun 2022-2023 nanti
insya Allah sudah pembelajaran normal. Wis ora ono WFH, WFO. Nah, niki. Jadi wis ora ono itu niku. Mengoptimalkan hasil belajar namun tetap mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan. SD Karangtengah Baru mesti memiliki ciri khas dibanding SD Kajar, dibanding dengan SD Karangtengah 4, dibanding dengan SD Gari 3. Biarpun sana kepala sekolahnya kepenaane guru kene umpamanya ya. Gari 3 kan di sana ada kepala sekolah, yang di sini kepenaannya guru di sini ya. Ya. Pak Paimon kepenaannya putri ya. Menyusun strategi pemilihan alternatif kurikulum bagi satuan pendidikan. Itu tadi. Kemudian memilih mandiri belajar. Ini, jadi ada dasarnya sekolah ini memilih. Lanjut. Jelas ya? Terus prinsip pengembangan kurikulum 13, lanjut aja, Nek. Silahkan buka snack kalau snack gitu. Monggo Bu. Dikersake ini kula lah mboten mungkin kalau ngomong kali menikmati ya. Jenengan nikmati niku pun qadarullah ya. Pun qadarullah. Wis takdire orang bicara enggak boleh sambil makan. Tapi kalau orang mendengarkan boleh sambil makan, harus makan ya. Mungkin kalau orang mendengarkan itu harus makan malam ya. Ya tidak ngantuk ya. Ya. Nah, gitu ya. Niki. Kurikulum ini tetap seperti ini, bagaimana moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita ini mengakui perbedaan yang ada dan itu sudah dicetak. Jadi perbedaan itu tidak kita rencanakan. Jadi sudah ada, setiap orang itu mesti memiliki perbedaan. Wong Bu Sri saja antara Sri Asih atau Sri Mulyani baru tak gatek-gatek iya yang bedanya kok. Nah iya, Bu Sri Asih kepala SD Negeri Jeruk Sari itu kan adiknya Bu Sri Mulyani. Dan itu SD binaan saya juga dekat rumah saya SD ini. Baru tak gatek-gatek ini podo-podo Sri lemune podo ning dure podo ning ya beda. Artinya apa? Kita ini harus mengakui perbedaan setiap diri kita dengan orang lain. Termasuk sekolah SD Karangtengah Baru mesti ada karakteristik yang menunjukkan ciri khas dari SD Karangtengah Baru. Gitu. Wong podo-podo selamat di bidok, jadi selamat rada ireng, awake cilik dhuwur, jadi lemu. Ning irenge meh podo kira-kira. Meh podo. Gernome iki beda. Ning kula meh pensiun iki rada suwe ya. Saya rada suwe. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Nah, yang perlu saya tekankan adalah bahwa kurikulum Merdeka ini yang dikembangkan oleh SD Negeri Karangtengah Baru itu tidak boleh berpusat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Ketika guru memberikan penjelasan tidak sepenuhnya karena guru sedang memberikan kesempatan anak untuk mencari sumber materi belajar. Karena apa? Pendidikan itu tidak berpusat pada guru, tapi berpusat pada siswa. Agar siswa biar mencari materi sendiri juga. Akhirnya ada browsing, gitu. Nah, karena browsing pakai HP-nya ibunya, gitu. Terus ibunya sing goleke. Gandeng sambil dino terus isin sekolah ki aku pokoknya oleh kok sing browsing golek materi aku. Itulah memang pendidikan itu tidak boleh hanya tergantung guru. Nah ini harapannya Bapak Ibu. Kita punya tempat Chromebook yang bisa di. Nah, ada Chromebook sudah mendapat berapa Ibu? 29. Nah, Chromebook itu sudah bisa dicari browsingnya di sekolah. Wes nyudo wali murid. Di ujian kemarin tidak menggunakan HP tapi menggunakan Chromebook. Nah, Chromebook ya sama dengan SD yang lain sudah menerima Chromebook itu. Jadi itu upaya sekolah dalam rangka memfasilitasi agar siswa itu benar-benar
terpenuhi akan kebutuhannya. Nah, biarpun sering masih menggunakan HP orang tua itu ketika di rumah. Kemudian pola pembelajaran tidak boleh hanya satu arah, tapi sudah harus interaktif. Interaktif itu ya guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, dan sumber-sumber lainnya. Jadi sudah tidak ketergantungan kepada salah satu sumber, tetapi anak bisa mencari terus dari berbagai sumber dan pola belajarnya tidak hanya satu arah dengan guru dan murid. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah untuk itu maka kurikulum Merdeka ini digunakan bisa berbasis mata pelajaran dan di dalamnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi di SD Negeri Karangtengah Baru masih belum kematok, tetapi tematik integratif tetap seperti kemarin. Hanya nanti proses pembelajaran yang akan ditingkatkan dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Model pembelajaran kurikulum Merdeka dengan luar jaringan, dalam jaringan, dan atau blended. Jadi kebiasaan kemarin di masa pandemi tidak berhenti untuk di masa normal. Jadi nanti guru tetap akan memanfaatkan IT. Suatu saat bisa jadi di kelas pembelajarannya, tetapi tetap memakai dalam jaringan karena punya Chromebook, ya. Nah begitu. Jadi terus Bapak Ibu tidak berhenti karena kita punya alat, punya fasilitas IT. Nah itu. Jadi tidak kemudian selesainya masa pandemi, maka pembelajaran dalam jaringan, luar jaringan, atau gabungan dari keduanya atau blended tetap diteruskan. Nah itu. Ini supaya nanti tidak timbul pertanyaan dari wali murid, kok ngopo wis ora masa pandemi kok isi pembelajarannya isi nganggo dalam jaringan? Bisa jadi juga memberikan penugasan dalam jaringan hari-hari tertentu, atau mungkin biar anak tidak Sabtu itu penuh hanya untuk bermain, kesepakatan dengan wali murid bisa memberikan penugasan, boleh. Yang penting tidak membebani terlalu berat. Karena orang tua itu kadang-kadang perai suwe ini bingung loh. Penak ning mlebune Senin dengan Setu, terus perai ini minggu tok. Tetapi juga ada wali murid yang sudah sekarang masuk Senin sampai Jumat dimaksimalkan, Sabtu Ahad untuk keluarga. Terus dibobek nih. Terus dari untuk rekreasi. Dari rekreasi mendapatkan inspirasi, akhirnya ditulis. Nah, itu kalau Bu Dwi itu dan Pak Paimun itu setiap berada di suatu tempat mesti akan mendapatkan inspirasi untuk ditulis. Mbak ini sanesnya gimana? Gitu. Paling boten gitu ditulis aku sedang di sini. Gitu. Terus status. Terus men umum kancane ya. Jane yang padha karo sing aku sedang di sini gitu. Nah, itu. Nek sing kula wanti-wanti ning OTW niku mboten sah di status. OTW ke Semarang. Nanti kan membutuhkan sehari. Berarti suwung daleme. Padha karo kan ngabari. Jupuk nggonku sing ning jero omah. Aman wis ora ana sing nunggu padha karo ngoten niku. Dadi ning gawe status iki aja sing kira-kira menduga dan memberi kesempatan. Gitu loh. Saya sering membaca, nah kok gawe status kok malah sing kira-kira menyemelangi gitu. Nah itu literasi ya karena terlalu bebas ya. Ini ya, dalam jaringan tetap terus dan luar jaringan kemudian blended, gabungan. Itu tetap diteruskan. Penguatan pendidikan karakter dilengkapi dengan profil pelajar Pancasila. Kalau nanti di SD ini sudah saya sampaikan tadi, penguatannya dalam bentuk pameran atau panen karya atau gelar
karya, gelar kreativitas, boleh, apapun namanya. Nah, itu. Kemudian menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Di Kajar ini kan daerah industri. Anak bisa dikenalkan dengan pusat-pusat industri yang ada di sini. Sehingga anak akan nanti bisa melanjutkan wira usaha, wira swasta di Kajar. Jangan sampai nanti berhenti pada orang tuanya, anaknya tidak bisa melanjutkan. Itu saya kira bagus untuk bisa bagaimana lingkungan sekitar menjadi sumber belajar. Dan itu bisa dikembangkan, mimpi gawe arit bisa dikembangkan dengan kebutuhan-kebutuhan peralatan yang lain yang bahannya sama tetapi lebih menarik dan seterusnya. Nah, itu karena mau tidak mau Kajar diakui sebagai pusat kerajinan besi, pandai besi. Nah, itu. Nah, ini lanjut. Penyusunan kurikulum secara yuridis seperti ini, lanjut. Tadi sudah saya baca, yang terbaru sudah ada keputusan. Nah, ini. Nah, inilah Bapak Ibu. Nomor 16 inilah yang melatar belakangi SD Negeri Karangtengah Baru IKM Mandiri Belajar. Dasarnya keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56 garis miring kapital N garis miring 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum. Nah, ini kurang satu dulu. Dalam. Betul apa-apa tugasnya pengawas kan ini ngopo dalam bener kayak gerusak dulu. Bukan itu. Nah, orang yang koreksi, ngono Pak Najiran. Orang yang workshop tugasnya pengawas ini ngoten iki. Dalam ya. Nah, terus Bapak Ibu, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Perbukuan nomor 009 garis miring kapital H garis miring kapital K R garis miring 2022 tentang dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum SD. Ini pakai SD. Kalau tidak protes Pak Duko, apa ini Pedukuhan Karangtengah Baru. SD Karangtengah Baru. Kaya ngono wis dijlimeti ya, SD Negeri Karangtengah Baru. Mula jenenge Slamet. Slamet iku selalu jlimet. Amin. Nggih, menawa diangkat pengawas kula niku mergane cok jlimet. Niki sok-sok mboten jlimeti sing wis bener ngapa dijlimeti ya. Engko malah dadi mumet gitu. Nggih. Karangtengah Baru. Mula pilihan batik. Ya. Ini sebagaimana SK Bupati Gunung Kidul nomor 197 garis miring kapital KPTS garis miring 2017. Jadi anak itu dilatih muatan lokal batik. Sudah punya alatnya, Pak? Latihan ya. Kemudian nanti akan diterapkan jadi mulok atau ekstra dulu. Kalau memang sudah mantap mulok, mantapkan mulok. Kerjasama dengan masyarakat yang di sini sudah ada sentra batik di Karangtengah. Belum, ya. Justru malah belum. Siapa tahu nanti mempelopori desa ini atau pedukuhan mana. Contoh Kepek itu sentra batiknya Cangkring atau Bansari. Kan ning batik Bansari kan kurang menarik. Ini batik Cangkring. Gimana menarik? Jadi pedukuhan diilangi Cangkring. Ning malah bareng batik tinggal jeneng Cangkring. Kula nggih cok kula lolok jukule. Jenenge iki ora konsisten lho apa? Bareng jenenge tak ilangi, bareng gawe batik tak nggo jeneng ya. Kan orang menarik nih. Batik Bansari ini ora pati anu. Iki nek kiai Bansari sok murid-murid. Nek kula termasuk wong Bansari, wong duwe perkara ini Bansari ya. Nah, bareng batik kok batik Cangkring. Ini menarik Cangkring. Gitu. Unine itu orang
terkeren. Nah itu. Jadi kalau nanti di sini ada batik Tegalrejo, ini kurang menarik. Putih ini bisa di sini. Kalau rejo, Kita sing luwih kuno nek Sing luwih kuno jenenge ngono. Nah, enten Kertosono iki. Zaman riyen, ya batik Kertosono omah payu. Ini mriki daerah mriki. Nah, niku diuripke meneh terus nanti dimulai dari SD Negeri Karangtengah Baru. Batik Sembojo gitu. Nah, batik Sembojo, apa ya? Sing siji mleh gelung. Wah, ini gelung menarik ndi kali Sembojo. Ini Sembojo kita apa? Nah, batik Sembojo. Kan muridnya ya ono to wong Sembojo. Nah, ini Sembojo. Nah, ngoten niku lho. Pondok batik Sembojo produksi pertama SD Negeri Karangtengah Baru. Ngoten niku model jumput. Nah, nggih, nah itu anggere dikembangkan kerjasama oleh Pak Dukuh. Pak Dukuh merayu Pak Widodo. Pak Widodo kan bisa membuka peluang kerjasama dengan pihak lain. Mendagri terangkat, Karangtengah terangkat. Karena SD ini kan dimiliki oleh 2 kelurahan. Nah, begitu. Jadi mulak batik diangkat menjadi mulak di SD Karangtengah Baru karena menurut tim pengembangan kurikulum SD Negeri Karangtengah Baru ini sangat prospektif masa depannya. Sehingga nanti sing separuh adel pandai besi, hasil pandai besi, sing separuh adel batik. Dalam apa itu sing ibu-ibu biasanya butuh batik. Perkara sing nganggo ya bapak barang. Ini bapak ya butuh gadol arit. Ini lah gadol arit kan gede wis tuku sepisan kok ora awet. Ning tuku meneh mergo ilang. Tak kira arit niku kalih gadol niku awet. Paling tukune ya 5 tahun bisa. Kejaba ning alase jembar tuku meneh medane ya mau disile ora bali ya. Iki ilang ya. Wangun negeri ilang. Ning ilange arit gadol niku lah iso marai dadi panyune pandai besi. Iki ya coba nek ora ilang. Lah ora ada tuku. Ini batik niku semakin murah semakin payu. Sebab apa? Awake dhewe iki sambil tahun cenderung ganti kelambi. Gitu. Monggo jenise anyar. Sok-sok iki urung nganti rusak wis ganti kelambi. Karena apa? Karena kecenderungan kita. Momene dinggo ya sewamun. Nek ya nek bodo-bodo nganggo kelambi ora anyar iki dikira ora kaya pertembungan iki nggih. Doro mangan pari ning bodo kudu nganyari ya. Ning biyen doro mangan pari durung bodo wis nganyari. Doro mangan pari ning bodo kudu nganyari. Ngono. Mula prospek bangun batik niku. Nggih. Ning sing tuku batik ya aja sok-sok kaya gawe batik. Aku tuku kelambi kudu sing liyane ora nganggo. Lah ya aja tukune ngene Mbah. Bahasa mau sing Bantul. Mbah Dirjo, awak kabeh ditukuni Mbah Dirjo bareng padha kancane liya padha. Ah, aja tukune kono. Lah ya gawe dhewe. Men beda. Utawa pesan dari Mbah Dirjo pirang miliar ngono. Kita ngaweke sing beda ora kena ditiru. Sehingga ngene nganggo jago ora ono sing padha karena ibu-ibu kan ayo golek batik sing beda urung do diduweni. Ya niku duweni peseno gawe desain ya terkait ngene Mbah Dirjo ono arep bayar piro. Ngoten niku ya. Nah niku. Berarti prospek. Pengertian kurikulum tidak perlu kita jelimeti karena ini sudah. Terus kurikulum Karangtengah Baru seperti ini. Wis dilakoni. Silabus niki rincian persiapan pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka berubah niki jenenge ATP. Alur tujuan pembelajaran. Jadi ning kurikulum Mandiri berubah niku istilahnya ganti. Nggih. Jadi KI niku CP. KD itu TP. Terus RPP niku modul ajar.
Mulane ning kurikulum mandiri berubah niku singkatan kabeh. CP, TP, ATP, MA, terus P5, terus PMM. Platform Merdeka Mengajar. P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. MA Modul Ajar. Terus ATP Alur Tujuan Pembelajaran. Terus TP Tujuan Pembelajaran. Terus CP Capaian Pembelajaran. Niku sok mawon. Saniki dun jenengan sinau ki tahun sesuk ning berubah wis siap. Termasuk guru agama, guru olahraga sama. Niku guru kelas saya. Niki profil pelajar Pancasila beberapa terang yang lalu. Kemudian proyeknya, nganake pameran. Nah, niku bidane kurikulum Merdeka kalih kurikulum 13 tahun ini SD Karangtengah baru. Bedane nggih teng mriki niki. Teng profil kalih proyek sing bedane ketara nyolok moto. Niku bedane sing ketara nyolok moto. Terus nih pembelajaran nanti bedanya nih mau anak lebih dipusatkan perhatian oleh pembelajaran, kemudian guru sudah mulai apa-apa diferensiasi, penyesuaian akan kebutuhan, ora kena kaku. Ning murid sing takon kudu guru lewi, wah pokoknya nanggapi kanthi kepenak. Harus banyak murid lebih diutamakan. Seneng boten wali murid? Seneng lho putra jenengan diopeni tenan kok. Ning nggih niku sesuk ning pameran dosen kira-kira cukup ora Pak danane? Ning ora piye Mas? Siklah kira-kira cukup ora ning gawe pameran 2 kali dalam 1 tahun? Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Kalimat mudah-mudahan masih memberikan harapan sumbangan sekolah ini. Tergantung mau ya mau di. Iya, nanti kalau mau lebih gayet begitu, lebih semarak, lebih greget, mungkin kita anaknya grebek ala SD Karangtengah Baru. Grebek itu kan kegiatan yang sangat rame, mulai grebek salah gitu. Nah, grebek maulud. Nah, artinya grebek itu sebuah peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang mengundang perhatian orang banyak. Nah, niku ning kurang karena yang hadir ini ada ujung tombak. Ujung tombak itu komite. Kemudian ujung tombak adalah POT. Ini Pak Duko ini ujung tombak karo Pak Komite. Nanti sing ngarang-ngarang ini ku Pak Duko, Pak Komite, piye cok. Iki di Karangtengah Baru karena pameran modal iki duwe sak yuta iki. Padahal duwe 20 yuta. Kepiye iki? Modalnya sayuto. Berarti kan tombaknya oke. Ning tombaknya oke, aja ki tombak kok nego nambahe perang sithik. Ning mepaki, saya mepaki wis cukup. Mula sing hadir ini kan ibu-ibu, mak-mak. Basa Jawa kan simbo. Simbo itu kan tombak. Ning bapak pepak, ning simbah tambah. Jadi simbo-simbo itu kudu nomboki. Iki ning duit sayuto mongko anak gelar karya siswa kelas 1 tekan kelas 6 boleh, tidak harus hanya 1-4. Terus di depan itu dibuat yang seramai mungkin, dibarengke karo hari ulang tahun SD Karangtengah Baru. Karangtengah Baru kan belum lama ini, gabungan dari Karangtengah 1 dan 2. Berarti ulang tahun kan ulang nanti 10 tahun boleh? Belum? Tahun keberapa ini? Nah, 2011. Berarti ya sudah 11 tahun. Tidak terasa loh. Padahal dapat diperingati. Oh, ini jalan rangka ini. Nah, peringatan. Dibarengke peringatan hari jadi Karangtengah Baru dengan gelar karya siswa. Masuk nih kalender loh. Sudah belum? Belum, nanti dimasukkan. Karena ciri kurikulum Merdeka itu bagaimana profil pelajar Pancasila dikuatkan dengan proyeknya. Bentuknya apa? Eksposisi, pameran, apapun namanya. Wes monggo sesuk sak jenenge.
mungkin dilombake ya iso. Ning dukuh iki biasane duwe wilayah iso gerakke. Mungkin karena kepala sekolah dulu menguasai gedung, mau pilih dari dukuh apa? Kau kayak wah itu nunggu barang. Mungkin. Nanti juga kan, gitu, itu apa jenenge pelunggu. Pirang hektar paling kanan dari. Wilayahnya digabungnya oke. 4 hektar, 4 hektar, cuilan gitu, bengkok gitu. Kan istilah lain di tempat lain kan bengkok, ada pelunggu atau lungguh gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, biarpun belum sepenuhnya berubah, tetapi mandiri belajar itu kurikulum merdeka, bagaimana profil pelajar Pancasila dikuatkan dengan kegiatan proyek. Kalau sudah sampai di situ, monggo Pak Komite, monggo POT bagi paring pendidikan pendapat usul, monggo. Kalau ada monggo, kalau tidak kita lanjut berikutnya. Bab berikutnya. Ikan cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Pun setuju, sarujuk, lanjut kalau sudah itu. Tujuan pendidikan nasional, neng niki mboten klentu le mindah pun cocok. Terus tujuan pendidikan dasar, terus visi ada perubahan itu Pak? Mboten. Visinya ajeg. Nah niki mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sudah dibuktikan. Sekolah ini sudah punya Chromebook dan kemarin dan setiap pembelajaran selalu digunakan. Gitu? Ini terus visi sekolahnya seperti ini. Nah, dan ini sudah link and match antara visi dengan misi. Ada 6, visinya berapa indikator? 4. Minimal 1 indikator, 1 visi. Lebih dari itu boleh. Lanjut. Tujuan sekolah 4 tahun ini sebesar 80 niki dalam 4 tahun. Saat ini dilihat dalam 1 tahunnya. Nah ini. Nah ini tahun ini rata-rata ujian sekolah kemarin berapa? Guru kanan sinten? Bu Dwi. Ini kedua mboten. Nilai ujian sekolah. Iya, rata-rata ujian sekolah itu 80. Tinggi kalau ujian sekolah. Bisa. Nah kalau bisa bagus. Berarti ini diwujudkan. Monggo Pak Komite, Bapak Ibu POT, jenengan Pak Dukuh, jenengan pun mantep rancangan sekolahnya niki, monggo masukannya. Niki kira-kira jenengan wis setuju, mantep, puas dengan rancangan dari sekolah tahun sesuk niku 2022 niku tujuan sekolah kados ngaten menika. Ini di bidang akademik. Guru kelasnya sudah menyatakan oke. Terus menjadi juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kapanewon. Ini juara pinten Pak? Di antara bidang ini, cabang ini. Ada yang masuk di tingkat kecamatan loh, Kapanewon? Masuk kita menganyam Pak. Menganyam ya? Menganyam. Tetapi yang masuk di tingkat Kapanewon kemarin maju menganyam. Kita masuk Menganyam. tapi belum lolos. Belum lolos. Tidak apa-apa. Tapi kan minimal ini kita targetkan di tingkat Kapanewon. Artinya realistis. Ya. Belum berhasil, tapi kan kemarin sudah membeli kan gitu. Ya. Oh, gambar bercerita nih Pak. Gambar bercerita. Gambar bercerita. Kalau menganyam itu tahun berapa? Sebelum COVID. Ya. Tidak apa-apa, ini kita upayakan. Kan ini terpengaruh oleh ya COVID ini, kurangnya kegiatan itu ya loh. Tidak mungkin akan ada ekstra sehingga tidak bisa mendukung maksimal keberhasilan. Kan begitu. Pantomim jadi anak itu bahkan anak itu lucu-lucu kok bisa jadi. Ya ini pembimbingnya ya loh.
Iya, pembimbingnya. Pembimbingnya itu dari Balai Harjo itu ada. Kan Balai Harjo kita pembimbing pantomim. Ya. Tapi guru pinter pantomim itu muridnya minggu itu aja. Iya, maksudnya ini guru pantomim ini lagi obahe tangannya wis guyok. Somene obahe lambe ya. Nah, itu. Ini MTQ dan jenis-jenisnya bidang ini. MTQ tahun ini besok ya. Monggo nanti diupayakan untuk bisa dibina. OSN kemarin tingkat kabupaten sudah ada yang masuk ya? Ada. Monggo nanti Pak Guru Olahraga dan timnya. Kemudian menjadi juara tingkat Kapanewon, kompetensi siswa nasional sains nasional. Ini putranya Pak Duli, Pak. Putranya Pak Duli ini? Oh ya, bener loh Bapak, ayo pinter. Biasanya kalah grade yang diambil itu 16. nah, Grade berikutnya jadi pakai terus. oh begitu, ya tidak apa-apa. Kelas berapa sekarang? Sekarang masuk naik kelas 6. Ya, kelas 6, ya tidak apa-apa. Kemudian siswa terbiasa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Ini maksudnya anak itu sudah tidak perlu diuyak-uyak, sudah menjadi kebiasaan. Ya. Ini orang gampang ini. Guru agama. Nah, moga bumun jiatun. Sekolah pelayan tengah ini bisa mewujudkan. Kan dulu guru SD 6 teman istri saya. Bumun jiatun. Titik salam dulu nanti bujuk loh. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, harapannya anak-anak itu beribadah itu SD ini itu harus kebiasaan loh. Begitu mendengar azan itu langsung terus menjalankan. Itu kan sangat indah ya. Kadang-kadang kayak gitu kober ora eling, bareng eling, kober dengan itu sok-sok ngoten niku. Malah ono sing muni aku sesuwe kok ngoten niku. Bisa suwe ngopo oleh mati ngono ibadah jarene sesuwe. Ah, ngoten niku. Ono sing kober ora eling, bareng eling, ora kober. Nah, itu berleng-lengber ya. Ini. Siswa terbiasa bersikap disiplin dan berbicara dengan menggunakan bahasa santun. Nah ini, insya Allah wali murid masih seneng banget nih putrane sekolah ini. Terus sesuk kelas 6 karena 6 tahun sudah disiplin. Antri apa wae ora gelem disiki. Kan disiplin. Ning sok-sok awake dhewe nek didhisikke mongko jane kari dhewe kudune. Awake dhewe iki kok seneng lho. Mergane wis kenal ya, pun panjenengan dhisik mawon ndak wong sing antri kenal apa-apa. Mula nate kula enten ten pasar yo. Angger golek sarapan itu mesti kesusu lho dia. Kepengin nomor dhisik dhewe. Endi lho teko nyuk ngono wis ndi kon ku lha ora liyane wis do antri jabring yo. Nah, akhirnya kan dipentelengi liyane. Ya akhirnya bakulnya ora wani. Kan disi yang kenal kalau sing wong antri kari ini mau. Ini dibutuhkan disiplin karena ternyata kita kalah disiplin dalam antri. Nah ini loh, disiplin antri itu ternyata pelajar Indonesia di dunia internasional itu masih kalah kita. Beda dengan orang Jepang yang budaya antrinya tinggi. Australia itu juga sama katanya. Orang Indonesia itu tidak disiplin antri. Ning iso apa-apa dhisik dhewe perkara keri tekane. Nah niku. Nggih termasuk kula sok-sok nonton wis kenal ya. Sudah keren ta iki. Kula enten acara dengan dhisik iki mboten saged, Pak. Nah, bener dokter. Nek sing njaluk mesti ya rada makal. Padahal sing arep mau menyalahi disiplin antri. Nah, saya awake dhewe niku Dides mengevaluasi diri kita. Kita ini bisakah disiplin? Salah satunya budaya antri. Wah tenang kalau ngerasake. Kalau nggak tahu masalahnya.
pas tuku apa didisi karo kiai sing teko keri padahal lete iki telu. Oh iya. Kula ki mangkel aku ya ngono aku pas didisi kayak yo wong iya ya. Itu perlu kita tanamkan di sekolah ini, terbiasa bersikap disiplin. Salah satunya contoh adalah budaya antri. Luwih-luwih ning ibu-ibu lungan begitu mobil bis lewat ngarepan, anjir, napa pipis. Lah kok masjid kok hubungannya karo pipis? Lah ngoten iku to. Nek gawe ning masjid mesti ana kamar mandi atau jamban yang lengkap. Mula anggere ngerti masjid jaluk mandek bisa ya. Nah, begitu sampai di jamban kadangkala lupa budaya antri. Sing nahan-nahan wis kena ning kono bareng dhewe tusuk. Nah, iso makel lawane didabdok-dabdok ora sida. Makane awake dhewe arep pipis ini disusu-susu malah ora metu. Tenan niku ya. Niki mboten saru lho, ini kenyataan lho. Dalam penanaman disiplin antri budaya di jamban itu perlu kita tanamkan. Karena sama-sama terasa punya hajat, tapi antrinya ditaati. Kan begitu. Pentingnya. Niki nggih lanjut. Strategi pencapaian seperti ini. Ada menambah jam les di sekolah ini ketika sebelum COVID? Ada. Kelas 6 terutama, dan tidak hanya kelas 6 sebenarnya. Nambah belajar itu bagi siswa yang memang perlu penambahan jam itu diperlukan. Baik di sekolah maupun di bimbingan belajar. Boleh. Tetapi kalau bisa saya berharap selaku korwil dan selaku pengawas, ini iso guru aja buka bibel nggo murid dhewe ning omah sehingga seolah-olah guru iki bisnis belajar. Kalau bisa, tapi kalau wali murid menghendaki ya tidak masalah sebenarnya. Tetapi kan karena memenuhi harapan wali murid, bukan hanya semata-mata bimbel karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Tetapi itu tidak salah juga, itu juga memberikan bimbingan dan itu perjanjian antara orang tua dengan guru secara ikhlas. Saya kira tidak masalah. Tetapi jangan dikesankan guru SD Karangtengah Baru tukang jual bimbingan belajar. Kan ngono seolah-olah ora cukup kok gaji guru. Terus kepala sekolah buka bimbel belajar ya. Muridnya murid SD Karangtengah Baru. Kepala sekolah ya kurang bayar loh dia. Maksudnya bukan itu. Bimbingan belajar itu diadakan dalam rangka memenuhi atas kekurangan kemampuan siswa. Jadi jangan dibelokkan. Jadi boleh bimbingan belajar karena untuk memenuhi kebutuhan. Anak tidak cukup di sekolah, tidak cukup hanya di jam belajar sekolah pagi sampai siang, sampai sore. Bisa jadi sekolah atau guru membuka di hari Sabtu dan Minggu. Karena kan libur loh itu. Nah, guru saking senangnya kalau murid yang iso berhasil mengadakan jam tambahan atau di sore hari boleh. Jadi ini dalam rangka meningkatkan tujuan pembelajaran yang masih kurang tercapai. Dan seterusnya Bapak Ibu, bagaimana sekolah ini untuk melakukan peningkatan dengan adanya tryout, uji coba tryout kerjasama dengan sekolah-sekolah lanjutan SMP atau MTS itu kita atau mungkin bimbingan belajar dengan Primagama dengan apa itu yang lain banyak loh bisa itu. Jadi ini kisi-kisi ujian sekolah kalau dulu dan sekarang ASPD juga ada kisi-kisinya loh bisa. Kemudian mengadakan home visit terhadap jam belajar masyarakat. Jadi perlu guru melakukan home visit untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah kemudian di rumah itu biar gaduh. Artinya apa? Kalau di sekolah ditanamkan disiplin belajar, di rumah juga ada disiplin belajar di rumah dengan adanya GBM.
Kan masyarakat Pak Dukung kalau di Tegalrejo pukul berapa itu JBL-nya? Pukul 18 sampai 19 atau sampai 21 ya? Nah itu. Jadi keikutsertaan masyarakat untuk mendisiplinkan anak-anak kita belajar. Jangan sampai anak-anak hanya bermain gadget di pos roda. Karena saya tahu di mana-mana itu di pos roda itu penuh anak di siang hari. Karena libur ke Sabtu Minggu atau sekarang ini libur panjang, itu semuanya pegang gadget. Dolanan game kabeh. Game ora do sahur-sahuran ya. Do meneng wae, do asik dengan mainannya. Ternyata padha karo ibu-ibune. Angger arisan kayak iki arisan apa dolanan HP. Kabeh nyekel HP, akhirnya orang kenal, orang bersosial dengan temannya. Nah ini penting kewaspadaan kita. Kita bocah-bocah itu kumpul, ning kabeh nyekel HP, ngapit-ngapit ngono. Di mana-mana ini saya menemukan itu. Terus menjadi juara ini ya, saya kira kemarin sudah bidang tari ini, iya lanjut sama saya kira hanya besok diaktifkan karena insya Allah sudah normal, gitu ya. Monggo nanti kegiatan-kegiatan ini dihidupkan kembali. Nah ini profil pelajar Pancasila. Ya, jadi nanti sekolah akan mewujudkannya dengan dukungan dari komite dan POT. Ya, POT adalah ujung tombak dan komite dan POT adalah ujung tombol. Ini Pak Dukung termasuk ujung tombak. Ini lanjut kalau tidak ada. Bab 3 muatan kurikulum masih sama, kurikulum 13 dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini ya, masih sama, lanjut saja Bu. Semua sama karena tidak berubah. Jamnya sudah disesuaikan dengan kalender? Sudah. Kalendernya baru provinsi, maka kabupaten sampai hari ini saya belum dikirim juga. Sudah dikirim kabupaten? Oh ini sudah kabupaten ya? Provinsi atau kabupaten? Kalau yang kemarin provinsi itu? Provinsi yang gambarnya gambar provinsi itu bukan logo Handayani, bukan logo DAP Sinarga Bumi Karta. Itu provinsi biasanya. Kabupaten belum ada ininya. Kabupaten belum. Baru pasal-pasalnya. Baru pasal-pasal. Perkadis saja belum dinomori. Ya, Perkadis 2022. Ya. Menunggu. Ini belum ada. Iya, pengembangan diri monggo. Atas tadi ya. Stop. Mana yang atas atau ini? Nah, terdiri gitu. Ya. Terdiri dari seperti itu. Syukur nanti kegiatan pengembangan diri termasuk pramuka sudah bisa berjalan dengan baik. Pak Selamat Riyadi ini aktivis pramuka. Itu saya kira kelas 1 sampai 6 sama ini ya, pendekatannya tetap sama, masih kurikulum 2013. Ini 1 dan 4 berarti ini kurikulum yang merdeka. Jadi kurikulum kelas 1-4 biarpun masih sama dengan kurikulum 13, tetapi pendekatannya mata pelajaran itu bila sekolah ini sudah akan memulai, tapi kalau belum tetap semua tematik terpadu. Karena kalau mata pelajaran bukunya
disendirikan. Jadi ini tidak usah pakai ini ya, tetap tematik semua loh. Dilangi aja mata pelajaran bahwa kelas 1 sampai kelas 6 dilakukan pendekatannya melalui tematik terpadu, itu aja. Karena sekolah ini belum akan menggunakan mata pelajaran. Artinya apa? Kalau sekolah ini belum setuju semua pakai mata, boleh, tidak dilarang, biarpun mandiri belajar. Ini menjadikan sekolah siap untuk bukuannya. Pak Bos, ini bukuannya udah siap. Belum mana mungkin belum ada. Kemudian jenengan kan akhirnya berubah total. Nih berubah total ya cuma mandiri belajar, mandiri berubah. Saiki siji tekan kelas 6 pendekatannya masih tematik terpadu. Saya selaku pengawas antar waktu, kan antar waktu. Besok kan dilanjutkan bulan insya Allah pulang dari haji sampai tanggal 5 Agustus. Nah terus ini disahke, sing rekomendasi siapa? Saya, karena yang hadir dalam workshop ini pengawas antar waktu. Jadi tetap saya. Kalau mencari budana, mesake budana. Budana ini lagi fokus menjalankan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Dan saya sudah menyanggupi amanah dari budana Pak Slamet monggo dicekapi. Insya Allah siap bersama dengan Pak Joko. Jadi yang sebelah utara ini semua saya hadiri kebetulan. Hanya tinggal dari 3 dan Karangtengah 3. Ini wilayah binaan Bu Rahna. Garis 1 sudah, garis 3 hari ini, Karangtengah 4 sudah. Terus besok itu garis 3, besok lusa Karangtengah 3. Nah itu ya. Jadi tetap pendekatannya tidak mata pelajaran tapi apa? Tematik terpadu untuk semua kelas. Ya. Niku lho kalau bulan bareng ini jenengan mantap tenan kena. Ning bosmu. Ning bos ora cukup. Para simbok-simbok ini siapa ora? Sebab ini sekolah penggerak niku dana pemerintah ditambahi bos kinerja 70 juta. Lalu apa nih di pulau kecil Pak? 70 juta ini wali murid mriki nggih boten sah kesesor. Sekolah sudah sepakat mandiri belajar. Itu mawon. Pulau tidak mengurangi semangat Bapak Ibu, tetapi kami menghormati pilihan sekolah yang sudah menetapkan mandiri belajar dan disetujui oleh tokoh masyarakat, Duko, Pak Komite, dan POP. Lapun setuju dari wong, tetap isi podo ini pendekatan tematik terpadu. Sesuk rapote isi podo nganggo diunek ke ning yo enek angkane. Betul toh? Niku. Jelas ya? Lanjut. Ini penting karena terus tema niki mboten perlu nih. Ini semua kelas ini kan 2, 3, 5, 6. Berarti ini kurikulum mandiri berubah nih. Jadi ini jelas SKP temanya tetap semua kelas toh. Ditambahi saja nanti temanya. Tema kelas 1 kelas 4 lengkap, kembalikan seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Itu temanya lengkap. Kelas 1 sampai kelas 6. KIKD ini lengkap. Semua KIKD dari semua kelas. Permuatan masing-masing muatan pelajaran. Betul nggih? Lanjut Pak, lanjut aja Bu. Wis selesai sanggire wis ora kleru. Sing penting 1 dari keseluruhan KIKD kurikulum 13 sebelum Covid masuk. Jangan memakai darurat. Kurikulum darurat sudah dicabut dengan adanya kurikulum merdeka.
wis ora ana kadi darurat. Nah ora guna nek pemulihan pembelajaran sing nganggo darurat meneh. Nah, karepe pemerintah ini segera dipulihkan. Orang nganggo darurat. Ngoten. Lanjut, ini lanjut aja. Memang agak banyak halamannya. Agamanya berapa ini yang dicantumkan? Islam, Kristen. Di sini muridnya yang Islam semua. Islam semua. Tetapi kalau dimungkinkan nanti ada pindah murid dari agama selain Islam, jenengan harus kewalahan yang kurikulum. Paling tidak kalau saya menyarankan itu minimal ya Islam, Kristen, Katolik, paling ora 3. Semua dicantumkan. Ada semua dicantumkan. Sebenarnya tidak harus. Tetapi kalau dicantumkan semua tidak apa-apa. Siapa tahu nanti ada dari yang hidup Buddha yang pindah. Nah, dadak kangelan dari kurikulum meneh nambahi sing Buddha. Boleh. Mungkin ini kabeh dimasukkan 5 agama umpamanya. Kalau Konghucu kemungkinan kecil masuk 5 agama wis kandel kurikulum. Ya maka kurikulum yang di sekolah swasta itu biasanya lebih tipis. Karena Kanisius mesti Katolik toh, Dogri Kristen, Muhammadiyah Islam. Sehingga lebih tipis. Tapi kalau sekolah negeri iya, Katolik yang masuk toh. Jadi minimal kalau saya menyarankan Islam, Kristen, Katolik minimal. Kita 5 saja bos, pokoknya sisa ya ora apa-apa, mengkandel. Karena kewajiban kita adalah memberikan layanan agama sesuai dengan agama siswa yang dianutnya. Itu kewajiban kita. Ya. Saya itu jadi pengawas saja lengkap kok. Pengawas sekolah negeri jelas, pengawas Muhammadiyah, pengawas Dogri, pengawas Kanisius. Saya lengkap, jadi pengawas diangkat pertama itu. Nah, Konghucu malah ada ini ya, Konghucu malah lengkap. Jadi mengapa pandul banget kalau tak gawe ning tasku? Literalane udah ya bener Konghucu masuk. Nggak apa-apa. Pandel, sesuk ning kira-kira ning pindahan murid kan tidak kesulitan gitu. Itu ya tujuannya itu tujuan. Karena tugas kita memberikan layanan. Biarpun prakteknya muridnya Islam semua, tetapi kita sudah punya antisipasi tidak ada tambahan siswa dari yang beragama selain Islam. Lanjut Bapak Ibu, lanjut aja. Muatan lokal batik tidak ini Pak. Ini ditampilkan ini karena nanti paling murid senang kok batik. Nah ini. Jadi batik itu harapannya seperti ini Bapak Ibu, menumbuhkan keterampilan peserta didik untuk berpikir kritis dan pemecah masalah, kreatif dan inovatif, kolaboratif, komunikatif, literasi, produktif, mandiri, dan menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, serta digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan silabus, modul, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan manajemen pembelajaran muatan lokal batik di sekolah. Padus ngeten iki kurikulumnya. Itu lanjut mawon. Mula monggo wis duwe napa Pak? Perlengkapan. Cantik? Belum Pak. Belum. Baru buku lengkap. Bukunya saja ya. Buku nanti terus dilatihkan tingkat-tingkat dasar membatik. Ya. Ya. Beban belajar ini nanti dilengkapi ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, syukur besok sudah dilaksanakan, tidak ada jadwal harinya. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah di Karangtengah baru muridnya kan kelas 1 aja 27 meluluskan 17 kan sudah hebat lompatannya ya. Jadi ini kepercayaan masyarakat. Trust ya, trust. Biarpun gurunya harus besok pindah ya harus ditompo lah. Ternyata yang dipindah juga menerima dengan ikhlas. Saya mau ngabdi di mana-mana nggak apa-apa ya. Itu saya selaku korwil ya kepiye ini biar neng guru anyar, sing guru anyar didaya gunakan di sekolah lain. Ketentuan sekarang mulai di era
reformasi ini justru guru yang datang itu harus diterima dan guru kelebihan di sekolah itu harus rela dan ikhlas dipindah di sekolah lain. Pokoknya itulah regulasinya. Mengabdi dimanapun ikhlas sama. Dan Bu Tati menerima dengan ikhlas. Kita berikan aplaus untuk Bu Tati. Dan penyampaian ini saya tidak diweling Bu Tati tadi. Ini karep saya saja. Ya, gitu. Dan guru yang baru tidak usah merasa saya berhutang dengan Bu Tati, tidak. Tapi ini regulasinya berbunyi, gitu. Dan guru baru itu juga tidak menemui saya, Pak, besok saya tidak usah dipindah ya Pak, tidak. Aturannya menemui ke Bu Tati, ya Pak, mbok kula mboten usah pindah, boten. Jadi sudah sama-sama ikhlas. Gitu. Nih dulu begitu saya jadi guru baru, kebetulan ada sekolah itu kelebihan, saya mau dipindah dulu guru baru itu. Tapi saya siap, tapi pindah Wonosari. Akhirnya dipindah. Itu termasuk rodonya lagi ini. Saya sanggup dipindah, tetapi langsung dipindah saja ke Wonosari. Akhirnya dipindah. Ini rasa melu-melu tapi kui aku biyen. Ning biyen aturannya gitu. Ning biyen iki sing dipindah malah sing teko. Nek aku wong nek terus suwe arep pindah, ayo wegah lho biyen. Misalnya aturannya diwali sing guru anyar tombolen ning kelebihan guru sing wis nang kono pindahan. Nah ngoten niku aturane. Niku Bapak Ibu. Jadi wali murid kersa nggih pancen aturannya ngono kuwi. Jadi tidak ada aturan yang lain kecuali begitu. Lanjut ekstrakurikuler berapa spesifik dari di masa Covid. Lomba itu tidak? Tidak latihan orang. Tapi ada kan SDG yang seperti lomba itu. Nanti mohon ketika sudah normal dan di ya, kita berhenti dulu dan nanti selesai ya. Nah, kita teruskan ke selesai. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu, kriteria ketuntasan minimal tidak berubah ya Pak KKM-nya? Tidak. Ngajak ini atau ada musyawarah? Ini sudah yang apakah ada yang perubahan naik kemarin? Yang naik apa? Atau tidak ada yang naik? Ngajak. Bahasa Indonesia. Ini naik ya? BCUK sudah naik. Ya, PJUK juga naik. Ya. Jadi ini nanti akan menentukan posisi putra panjenengan wali murid. Dia minimal mencapai KKM. Kalau di atasnya berarti nanti posisi putra panjenengan berada di posisi di atas KKM. Kalau kurang berarti harus bisa mencapai. Saya kira ini perubahannya sama
ada perubahan pelajaran tertentu yang kakaknya naik. Lanjut. Seperti itu berarti 8,3 rentangnya ya, atau interval. Kenaikan kelas seperti ini. Berapa diperseni tidak kehadiran? Tidak ada ketentuan ya. Biasanya kehadiran itu sampai 95%. Tapi kalau masa COVID kemarin kehadiran dibuktikan dengan mengumpulkan tugas itu kehadiran. Ya. Sebab kalau kehadiran diwujudkan dengan dia hadir di sekolah malah melawan aturan. Jadi kehadiran besok normal berarti di sekolah. Jadi tidak ada ketentuan, ada masalah kalau itu memang sudah dipertimbangkan. Ya pun, ini ditambahkan kehadiran juga menentukan biar sing sergap karo orang ya ditambahkan. Kenaikan kelas berarti nomor berikutnya ada kehadiran. Nah itu. Atau kehadiran ya kehadiran minimal berapa persen kehadiran? 90 atau 95? Jadi 1 tahun itu harus hadir berapa kali ratus, umpamanya 365 hari kan? Terus itu kan menurut kurikulum berapa itu? 300 berapa itu? Berapa hari efektif? Ini 90% ini. Kalau mahasiswa itu kan kalau UT itu kan 75%. Ini UT, universitas terbuka. Nah ini kan sekolah SD. Kehadiran mestinya 90%. Ya 90 itu sudah bagus. Ya minimal 90%. Ya. Kehadiran di sekolah minimal 90%. Ya. Di warna merah aja, karena tadi dong. Minimal 90%. Jadi kurang dari 90% harus rapat lagi sekolah. Ini piye ibu cahaya pinter nih hadirnya kok kurang dari 90. Nah dibuktikan, oh lah ini ada surat keterangan kenaikan kelas cuma dengan jadian kita menang nomornya atau ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. No, jabur gawe alasan minimal 90%. Barang orang 90% ulut nanti lorongnya suwe. Nah kecelakaan nanti pemulihan cukup waktu sehingga sampai mengurangi persentase kehadiran di sekolah. Betul nggih? Jadi ada tambahan. Ya, atau ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mboten mawon alasan bisa dipertanggungjawabkan itu bisa ada surat dari dokter. Bisa orang dokter tapi betul-betul bisa dilihat nyata kesulitan untuk dia datang ke sekolah. Bisa jadi orang yang surat dokter nih real bocah iya lho kok tenan ya ke sekolah. Ini karena bila surat keterangan dokter kemungkinan keadaan tidak memungkinkan dari sisi pertimbangan ekonomi dan lain-lain. Bisa jadi. Ngerti ya? Orang itu kan sekolah itu kan harus humanis ya. Ojo kaku-kaku banget. Lanjut menora ke sore. Ini sama ketika kelulusan seperti ini. Terus nilainya ini pun dinaikkan dan sudah real ya, real pernyataan sekolah ya. Ya. Jadi karakter yang diharapkan lanjut. Ya, ini yang 19 dan 18. Terus ditambahin profil pelajar Pancasila. Sudah ada ini ya. Nih 6 dimensi ini. Ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini kok profil pelajar Pancasila. Niki include atau
menggabung di dalamnya muatan pelajaran di tematik integratif. Terus gue muati ono project. Lanjut. Ini kenalikan ada musik Islami ya. Sangat project ya. Olahraga ini Pak Erham Nurholis pendampingnya ya. Gerakan literasi pendidikan cakapan hidup seperti ini. Cakapan dasar seperti ini ya. Saya kira lanjut seperti yang tahun kemarin ini ya. Sebelum COVID-19 ya, global ini jadwalnya. Dan jadwalnya malah lengkap ini. Keempat, kalender pendidikan tadi sudah, lanjut saja. Sudah ada penjadwalan kalender tadi sudah, iya lanjut. Jumlah jamnya efektif seperti ini. Nanti sambil mencocokkan dengan kalender kabupaten. Kalender provinsi sudah muncul, Pak. Itu yang menambahkan ulang tahun itu di bulan September nih. 11 September. Hari jadinya apa? September. Iya di September. Dengan enter kan. Setelah 6. Iya. 11 September. Setelah 6 berarti di enter. Di warna dulu, warna merah. Berarti ya. Septembernya 22. Yang lainnya nanti menyesuaikan. Ya, nanti tanggalnya menyesuaikan. Seperti itu, maksudnya bahwa nanti kalender sekolah ini hal-hal yang memang sifatnya sekolah itu bisa masuk. Ya, jadi panduan kalender provinsi, kabupaten itu yang secara umum, yang bersifat sekolah itu muncul, termasuk penilaian tengah semester sekolah. Ya. Apakah gelar siswa itu harus di akhir semester atau bisa Tidak harus, yang penting dalam semester itu. Oh ya, berarti di HUT itu bisa Bisa. di Bisa dilakukan gelar karya siswa bersamaan dengan hari jadi hari ulang tahun SD ini. Sisan lengwek, bojong, cara wong ewuh niku lho. Nggih, dadi penutupan panitia, sisan le arep ngeteri besan. Ngoten niku lho. Dadi yo besan diteri. Nah, sisane berhutang nutup panitia wis rampung. Jadi sisan lengwek bojong hari ulang tahun SD Karangtengah Baru dan gelar dan malah akan lebih hidup karena ada peristiwa yang jadi, tapi juga ada kegiatan. Orang pun semata-mata kegiatan. Bagus. Ya, karena Pak di luar sekolah ini potensi reak atau jenis senjata anak itu sudah mampir. Nah makanya itu Sudah saya posting di TikTok. TikTok sudah. Pak Slamet ini kan pemain TikTok, aktivis TikTok. Mendunia Sudah mendunia ini Pak Slamet ini, kayak TikTok. Berawal dari tukang injen. Jadi kalau ada anak yang punya kebiasaan injen, coba diarahkan untuk menjadi tukang foto. Pak Slamet ini kan tukang injen yang positif, karena orang foto itu kan injen saja. Tetapi kemudian diarahkan positif. Akhirnya TikTok ini untuk view loh Pak. belum Pak, baru 600. Oh baru 600. Belum ribuan. Iya nanti kalau sudah ribuan jutaan, wah panen. Panen, jadi sering mengisi TikTok. Sampai di sini kalender, lanjut. Lampirannya pakai penutup tidak? Kalau tidak penutup boleh loh.
Jadi kurikulum ini boleh ada penutup, boleh tidak. Tidak harus pakai penutup. Justru nggak diakhiri dengan kalender. Terus lampirannya nanti kalau dikirim ke kabupaten ada lampiran jadwal, lampiran contoh silabus dan contoh. Ini lampirannya 3. 1 jadwal pelajaran, yang kedua contoh RPP, 3 contoh silabus. Karena contoh juga tipis, karena contoh itu RPP itu kelas 2 mama, silabusnya silabus kelas 2, saya hubungannya karo RPP ini. Jenengan paket. Ya, 1 paket. Dia nunjuk kelas piro RPP ini. Kalau kelas rendah kelas 2, Kelas rendah 1, kelas tinggi 1. nah gitu aja. Berarti silabusnya ya ngono, sesuai dengan 1 paket RPP dan silabus. Gitu nggih. Saya kira itu diproses lanjut aja. Berarti tanggalnya wis cocok. Workshop tanggal 5, rekomendasi tanggal 6, pengesahan tanggal 6. Jadi pengesahan itu bisa ditampilkan dari ini kan apa tadi? Ada. Coba ditampilkan pengesahan, lembar pengesahan. Jadi program workshop tanggal 5 nih kan. Oh, tanggal 5 rekomendasi, tanggal 6 pengesahan, tanggal 6 rekomendasi pengawas nanti saya tanda tangan. Tidak usah ditunggu berat. Yang cepat bisa disahke kurikulum. Sebab ketika kehilangan momentum, itu wong iki biasanya ngomong angger kesuwen lho. Gek iso ilang. Lah wis adem sampe semangat. Ini gek ngono. Kaya awake dhewe lho. Cetha mie godhog. Lah kok ledahar wis anyep, sido ra kok. Memang ini mie isih ungah-ungah malah ilate rada kepanasan. Malah kaya ngono. Dene iki cukup sudah ganti. Iya. Cita. Mantap. Mantap itu. Contohnya bakso itu enak ini apa? Ini saya panas. Padha wae kurikulum ning ora gek difinalisasi, gek disahke. Kuwi gek penyakite wong iki lak ngomong nggih. Budi, lembar pengesahan. Nah, ini disahkan diberlakukan. Niki tanggal pinten? Tanggal 6. Iya, Pak. Dinya Wonosari. Wonosari. Di bawah. Kayak yang mana? Kalau yang koordinasi itu Langsung kepala dinas langsung kepala dinas atau Bener ini. Mengetahui atas nama kepala dinas A titik N titik terus kepala bidang sekolah dasar niki Kabid SD niku saniki lah Pak Taufik Aminuddin. Sudah punya nomornya Pak? Belum. Nah, nanti bisa saya berikan contoh. Jadi yang mengesahkan itu kepala dinas tetapi atas nama. Bentar ya, ini yang akan dinas bertanya.
Pak Taufik Aminuddin. Taufik Aminuddin. Nanti kelengkapannya kalau WA Pak Lampiar. Oke, ini tidak usah kurung buka dulu. Masuk dari bawahnya. Dari bawah ya. Setelah ini nggak pakai titik. Dan ini setelah ini tidak usah pakai itu. Sini sana di pasien ya. Terus antara nama dan nik spasinya enggak dengan kata. Iya. Gambar pemesanan saya kirimi kurikulum lain ya Pak, nanti ada. Ini saya screenshot saja saya kirimkan. Lembar pemesanan. Ini saya kirimkan Pak. Saya screenshot. Selamat lihat. Itu saya screenshot Pak Taufik tidak ada. Terus lembar rekomendasi. Saya screenshot.